semuanya, selamat siang. Kembali lagi di Persepsi Perbincangan Santai Isu Sana Sini tahun 2024. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ini dari DPR RI, Bapak Muhammad Nasir Jamil. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. waktunya di kedatangan Persepsi pertama tahun 2024 ini. Terima kasih kembali. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nasir Randa dari staf Kastrat BEM UI 2024. Saya Ja'far Atayar dari staf Kastrat Departemen Kajian Aksi dan Strategis BEM UI 2024. Bagaimana Pak kabarnya pada hari ini Baik, Pak? Alhamdulillah. Jadi panggilannya siapa nih dua nih? Saya Dipanggil? Ja'far, Tayar, bisa menyesuaikan aja Pak. Kalau ini Kalau saya Hafiz aja. Hafiz. Iya. Gimana Pak kesibukannya setelah pemilihan caleg legislatif di tahun 2024 ini Pak? Ya, Alhamdulillah terpilih kembali dan kembali lagi ke DPR untuk menghabisi masa bakti 2019-2020. Oh, iya. Jadi masih ada waktu lebih kurang ya 4 atau 5 bulan lagi bekerja di parlemen. Kami mengucapkan selamat karena lihat di informasi yang beredar Bapak peraih suara tertinggi di Dapil Aceh 2. Kami mengucapkan selamat untuk Bapak Muhammad Nasir Jamil. Terima kasih. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa isu yang akan kita diskusikan dengan Pak Nasir Jamil ini mengenai RUU perampasan aset yang tak kunjung usai. Nah, mungkin dari Hafiz bisa ngasih ini. Nah, Yang tak kunjung dibahas. Yang tak kunjung dibahas. Mungkin iya. Kalau usai itu berarti sedang dikerjain, tapi belum selesai. oh belum dikerjain. Iya. Kenapa kita tuh memakai tema seperti itu? Karena ini tuh udah dari lama banget gitu kan. Usulannya tuh udah dari tahun 2008 dan udah berbagai RUU perampasan aset sudah diganti-ganti sampai sekarang udah mulai didesak oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, dari RUU perampasan aset juga itu kan untuk melawan korupsi ya Pak ya. Nah, menurut tanggapan Bapak, kok bisa nih isu-isu ini tuh masih belum, apalagi tadi Bapak bilang kalau misalnya bukan tak usai tapi tidak dibicarakan, itu bagaimana Pak? Begini, jadi memang kita sadar bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi itu tidak seperti yang kita harapkan. Betul. Sebagai negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, maka tentu kita prihatin karena ternyata kitab suci itu tidak bisa mengedukasi dan mencegah pemeluknya itu melakukan tindakan korupsi. Dan pemeluk-pemeluk agama lain juga mungkin sama, ya, bahwa kitab suci mereka itu melarang untuk mengambil harta orang tanpa hak. Nah, oleh karenanya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu dinilai semakin tidak bertaji, dan itu bisa dilihat dari revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai oleh sebahagian orang itu melemahkan ya lembaga anti rasuah itu, di mana salah satu klausulnya menyebutkan bahwa aparat yang bekerja di KPK itu adalah aparatur sipil negara. Dan oleh karena itu dia masuk dalam rumpun eksekutif. Ya. Sebelumnya kan dia tidak masuk rumpun sana sini, dia itu independen. Nah, setelah dia dijadikan ASN, maka dia harus masuk dalam rumpun eksekutif. Nah, eksekutif itu ada yang paling tinggi namanya presiden. Oleh karena itu tidak heran kalau indeks persepsi korupsi kita itu justru turun. Dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan birokrasi, dalam pengelolaan investasi di Indonesia. Biasanya persepsi indeks persepsi korupsi itu, maksud saya salah satu penilaiannya adalah bagaimana para pembisnis itu bisa leluasa tanpa dalam tanda kutip diganggu dengan berbagai macam-macam itu. Ya. Jadi di samping soal birokrasi yang melayani dan juga bagaimana kemudian para pembisnis itu merasakan bahwa mereka mudah untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, IPK kita itu turun dan itu menunjukkan bahwa kegagalan ya lembaga anti rasuah
untuk meningkatkan IPK kita dibandingkan tahun sebelumnya. Oke. Mungkin Tadi kan terkait IPK. Sebelumnya teman-teman yang nggak tahu IPK itu apa, ini IPK bukan nilai buat mahasiswa ya, beda lagi ini. Ini bukan indeks prestasi kumulatif. Bukan. Kalau ini tuh indeks persepsi korupsi. Nah, yang saya tahu juga menurut Transparansi Internasional, benar kalau di Indonesia ini kan rentang nilai itu turun terus tahun ke tahun kan. Sekarang Indonesia itu ada di ranking 38. Iya, 38. Dari skala 0 sampai 100, kita di peringkat 38. Nah, terus tadi kan Bapak udah istilahnya udah memberikan pendapatnya terkait penurunan IPK, penurunan IPK di Indonesia ini, indeks persepsi korupsi. Nah, terus tadi kan berarti salah satu faktornya itu adanya apa ya, ketidakbecusan lah istilahnya dari pemerintahan untuk mengatasi korupsinya kan. Nah, saya ingin bertanya Pak, jadi apa yang saja sih yang menjadi faktor sama penyebab penurunan IPK Indonesia? Apakah itu saja gitu Pak? Dan sekiranya menurut saya soalnya nggak itu aja gitu loh Pak. Nah, langkah sebaiknya tuh kita selesai apa sih Pak? Yang kita harapkan tuh dari rakyat-rakyat juga yang bisa dilakukan oleh pemerintahan. Ya, yang harus kita pahami bahwa seperti kata Lord Acton itu, ya, power then corrupt. Jadi sebenarnya yang korupsi itu orang yang berada di panggung kekuasaan. Orang yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya kewenangan, itu dia bukan korupsi, tapi dia mungkin mencuri. Oh iya, benar. Oke. Dan mencuri itu mungkin sedikit, meskipun tidak bisa kita benarkan. Nah, merujuk kepada kalimat itu, maka panggung kekuasaan itu adalah panggung yang rentan terjadinya berbagai macam modus, ya, operandi korupsi. Nah, itu sebabnya tidak heran kalau kemudian ada sejumlah menteri yang terjerat kasus-kasus korupsi, para direktur jenderal, ya, dan level-level di bawahnya, ya, yang kemudian terjerat kasus korupsi. Kita bisa bayangkan kalau sudah level menteri itu kan setelah presiden menteri, kira-kira begitu. Ya, di eksekutif itu setelah presiden dan wakil presiden, lalu pembantu presiden yang bernama menteri. Nah, layer kedua, ya, itu terjerat kasus korupsi dan kemudian berimbas kepada layer setelahnya. Jadi tidak heran kalau kemudian budaya korupsi ini masih terlalu ada di negeri ini, sehingga banyak orang yang pesimis bahwa ini bisa diberantas sampai habis, ya, karena memang banyak faktor kultural, ya, itu juga bisa mempengaruhi uwuh pakai wuh, ya, kemudian patuh tanpa riset terhadap pimpinan, ya, itu juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, itu sebabnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu kita juga mengatur soal orang yang memperkaya orang lain. Jadi bisa saja seseorang itu, misalnya dia kuasa pengguna anggaran, dia tidak mendapatkan apa-apa dari suatu peristiwa korupsi itu, tapi dia ikut memperkaya orang lain karena kelalaian dia. Nah, dia itu bisa dihukum juga gitu loh. Dia bisa dihukum maksimal 4 tahun, minimal setahun. Itu memang sebenarnya ini disebut juga pasal karet, ya. Tapi sebenarnya kalau dalam pandangan saya, pasal ini ingin mencegah agar orang itu berani dalam tanda kutip melawan perintah-perintah atasannya yang tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Ya, jadi mungkin dia tidak berani, ya, melawan, lalu dia tetap melanjutkan itu semua. Memang dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dia tidak kecipratan dana hasil rasuah itu, tapi karena dia punya kewenangan, karena kewenangan itu memperkaya orang lain, sehingga dia bisa diancam dengan hukuman maksimal 4 tahun, minimal 1 tahun. Jadi memang ada banyak hal, ya, di antara faktor kultural, ada struktural, ya. Meskipun saat ini pemerintah sedang sedang berusaha untuk menghadirkan digitalisasi dalam semua urusan. Sehingga dengan demikian katanya, ya, dengan digitalisasi itu akan mengurangi praktek-praktek rasuah. Meskipun sebenarnya
Ya praktek rasuah itu ya nggak mesti ya itu banyak manusia ini kan banyak akalnya dia. Banyak cara lah untuk mencari celah gitu kan ya Pak ya. Ya kalau misalnya ada satu ada gium atau apa itu banyak jalan menuju Roma. Ya benar. Banyak jalan juga menuju rasuah. Betul. Jadi memang digitalisasi juga tidak otomatis kemudian bisa mencegah, paling tidak ya dia memperkecil ruang gerak. Nah karena itu memang kembali kepada mentalitas. Tapi sayangnya revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden ketika beliau pertama kali menjadi Presiden hari ini benar-benar mental. Ya, jadi revolusi mental itu benar-benar mental. Dan itu kemarin diakui juga oleh Menteri Keuangan dalam pandangannya tentang pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025 atau APBN 2025, bahwa revolusi mental itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ya, jadi sebenarnya revolusi mental itu kalau lihat gagasannya bagus, ya, berusaha untuk membangun apa yang disebut dengan karakter. Ya, karakter building ini kan sangat digiatkan ya. Karena memang apapun ceritanya kembali kepada karakter itu sendiri. Ya, kalau karakter bangsa lain, Jepang misalnya, ya langsung mundur walaupun kesalahannya kecil, dia langsung mundur. Kalau kita disuruh mundur, nggak mau, ya kan? Belum tentu mau, betul. Jadi itu karakter sebenarnya. Di beberapa negara itu ketika dia ketahuan, ya ada kaitan dengan jabatan dan kewenangannya, dia langsung mundur. Kalau di negeri kita memang kebiasaan mundur itu ya belum menjadi kebiasaan. Itu yang disebut dengan karakter. Ya, jadi ini jadi ada problem struktural, ada problem kultural, dan juga ada program karakterial. Ini yang harus terus dibenahi. Sebenarnya bangsa Indonesia yang mayoritas umat beragama, sebenarnya paling mudah ya untuk berbuat baik. Karena semua kitab suci itu mengajarkan hal yang baik. Kitab suci itu melarang orang berbuat kerusakan. Ya, korupsi itu kan bahagian dari kerusakan. Korupsi itu adalah ya upaya untuk mencegah terjadinya upaya mencerdaskan bangsa. Jadi tembok besar untuk menghadirkan bangsa yang cerdas itu korupsi. Tembok besar yang bisa menghalangi masyarakat Indonesia sejahtera itu ya korupsi. Jadi tembok besar itu yang hari ini meskipun sudah berusaha untuk dipotong-potong, tapi masih tinggi. Betul. Ya masih tinggi. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya ada kultural, struktural, dan karakterual kan Pak. Nah, itu saya setuju banget nih Pak. Apalagi di Indonesia sebenarnya tuh benar banget kayak apa yang memberhentikan rakyat Indonesia sejahtera yaitu korupsi. Karena korupsi yang dimaksud juga kan nggak selalu yang ada di pemerintah saja. Korupsi itu bisa dilakukan di mana saja. Apalagi sekarang di budaya-budaya di Indonesia pun sering sekali praktek-praktek korupsi itu dinormalisasikan. Kayak misalnya contohnya kayak pembuatan SIM calo, penyogokan polisi dan sebagainya macamnya. Dan yang saya lihat juga rakyat-rakyat Indonesia tuh terlalu menormalisasikan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Saya kan membaca buku itu namanya ini Pak, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Nah, ini dibuat oleh Dr. Erwandi Tarmizi, MA. Nah, di sini juga dia tuh mengajarkan bahwa benar juga kalau misalnya di Indonesia adalah negara yang beragama, di mana dasar-dasar agama adalah kita tuh berbudi pekerti dan kita tuh diajarkan untuk melakukan hal yang baik-baik. Tetapi dengan adanya karakter-karakter yang seperti Bapak bilang yang terlalu dinormalisasikan dan akhirnya pun Indonesia pun nggak sejahtera. Tadi Bapak membandingkan bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang. Nah itu betul banget. Saya juga pernah lihat di berita-berita di mana kalau bangsa Jepang kalau misalnya mereka ketahuan korupsi atau nggak melakukan hal yang ya mereka mengundurkan diri karena mereka tahu itu salah. Tapi praktek-praktek tersebut tuh memang benar banget sih belum ada sama sekali diterapkan gitu di Indonesia. Nah, kan dari dua jawaban Bapak itu saya ingin bertanya lagi nih Pak. Nah, sejauh mana sih Komisi 3 ini udah berkoordinasi dengan kayak Kejaksaan Agung, KPK dan Polri
untuk mengatasi kenaikan IPK ini. Gimana caranya untuk kita bisa menaikkan nilai IPK-nya ini? Itu bagaimana, Pak? Sebenarnya ketika KPK itu masuk dalam rumpun eksekutif, maka Presiden harus berada di garda depan untuk bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi agar stamina kita, performan kita itu diakui, ya, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat yang ada di luar Indonesia. Jadi DPR RI itu kan punya 3 fungsi regulasi atau legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi keuangan. Jadi kita bersama pemerintah membentuk undang-undang tentang APBN, kemudian mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya, dan juga ikut membantu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang. Ya. Nah, karena itu sebenarnya tanggung jawab lebih itu ada di eksekutif. Ya. Mereka lah yang bertanggung jawab, ya, untuk memastikan bahwa IPK atau indeks persepsi korupsi itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, tentu kita malu karena tadi saya sebutkan kita umat beragama. Ya, betul. Kalau kita lihat justru negara-negara yang baik indeks persepsi korupsinya adalah negara-negara yang selama ini kita kenal sebagai negara sekuler. Ya. Justru indeks persepsi korupsinya itu baik, bagus. Mereka sekuler. Sekuler itu kan yang menempatkan agama di sudut sana, ya dunia di sudut sini gitu. Mereka tidak menggabungkan gitu. Jadi negara-negara yang sekuler dalam tanda kutip justru mereka punya IPK yang baik. Sementara negara-negara yang mayoritas beragama, ya, justru IPK-nya. Nah, tentu saja ini semua kan bukan melibatkan seluruh rakyat Indonesia, ya, tapi yang berada di panggung-panggung kekuasaan. Cuman ya kena getahnya juga masyarakat. Ya, jadi ketika misalnya disebut indeks persepsi korupsi di Indonesia, ya, di Indonesia itu turun, itu yang kena getahnya masyarakat seluruhnya. Padahal sebenarnya mereka yang ada di panggung-panggung kekuasaan yang ikut bertanggung jawab turunnya angka indeks persepsi korupsi kita. Gitu. Nah, karenanya kita senantiasa dalam rapat-rapat dengan mitra kerja, dalam hal ini institusi penegak hukum, selalu menekankan, ya, selalu menekankan. Tapi kan kami tidak punya kewenangan lebih, ya, kecuali kami lihat ada kebijakan-kebijakan yang keliru, kita lihat nanti dalam undang-undang sesuai nggak kebijakan itu. Contoh misalnya baru-baru ini tapera itu, tapera. Ya, tergantung aja bacanya mau tapera atau tapera. Ya, tapera, ya, tabungan perumahan rakyat. Itu sebenarnya undang-undangnya itu waktu dibuat sangat ingin membantu agar masyarakat dapat dipenuhi kebutuhan papannya. Ya, sandang, pangan, papan. Ya. Jadi papan itu harus dipenuhi oleh negara. Negara berkewajiban membantu, ya, warganya, masyarakatnya agar mendapatkan rumah layak huni. Ya, karena rumah itu juga salah satu indeks, ya, indeks untuk mengukur kemiskinan. Begitu. Nah, semangatnya bagus, tapi turunannya itu yang dalam tanda kutip bermasalah sehingga menimbulkan protes, ya, menimbulkan gelombang unjuk rasa. Saya dengar atau saya baca tadi pagi katanya di depan istana kaum buruh melakukan unjuk rasa, ya, tapi saya nggak tahu apakah jadi mereka atau tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa DPR itu mengawasi kebijakan-kebijakan. Semakin baik DPR maka akan semakin baik pengawasannya. Semakin dalam tanda kutip tidak baik, buruk performanya, maka buruk juga lah pengawasannya kepada institusi penegak hukum. Gitu. Jadi upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum itu sudah dilakukan oleh DPR RI terhadap mitra kerjanya. Tapi sekali lagi bahwa mitra kerja itu juga dalam rumpun eksekutif, misalnya polisi dan jaksa. Itu kan di satu sisi dia eksekutif, di sisi lain dia yudikatif. Ya, dia penegak hukum. Satu sisi dia diangkat, ya, dan dilantik oleh presiden, jaksa agung, ya, Kapolri, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain dia juga penegak hukum. Sementara hukum itu kan harus independen, harus objektif, transparan, bertanggung jawab, kira-kira begitu. Nah, sementara dia juga bahagian dari eksekutif.
Kalau misalnya pimpinan eksekutif atau top manajemen di eksekutif bilang, jangan itu, udah diamkan aja, ya kan? Nah, jangan urus-urus itu, kamu urus lain aja. Ya, karena budaya pakai sudah begitu besar di Republik ini, ya akhirnya ya Pak, gitu, ya Pak, gitu kan? Karena budaya pakai tadi itu, ya sungkan untuk melawan atasan, ya sungkan, ya. Nah, makanya akhirnya kan birokrasi kita itu hadirlah apa yang disebut dengan patologi birokrasi, penyakit-penyakit dalam tubuh birokrasi kita itu. Nah, jadi sebenarnya DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi kebijakan-kebijakan dalam hal penegakan hukum di negeri ini. Lanjut. Mungkin mengingat urgensi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, langkah apa saja yang telah dilakukan DPR RI? Apakah Komisi 3 di DPR RI itu memiliki rencana konkret untuk memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset yang telah masuk ke dalam prolegnas, Pak? Begini, perampasan aset itu kan dikenal dalam Undang-Undang Tipikor. Tindak pidana korupsi, betul. Nomor 20 tahun 2021. Sebelumnya kan nggak dikenal. Yang dikenal itu dalam hukum acara pidana kita penyitaan. Iya. Ya. Penyitaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ya, dan nanti keputusan daripada majelis hakim. Jadi sebenarnya undang-undang perampasan aset ini juga mirip dengan pembuktian terbalik, ya. Jadi kalau misalnya seorang terdakwa tidak mampu menjelaskan asal-usul hartanya ya, yang dia peroleh, maka hakim bisa merampasnya ya, lewat keputusan majelis hakim. Jadi filosofinya begini, negara itu punya aset. Asetnya bisa sumber daya manusia, bisa uang, bisa bangunan. Nah, uang itu kemudian dikelola dalam bentuk APBN. Ya. Kan, dan juga ada investasi-investasi di luar APBN. Lalu warga negara ini mencuri uang negara, ya, dia kong kali kong, pat gulipat, ya, dengan sejumlah oknum, lalu dia melakukan korupsi. Korupsi itu, ya, berbagai macam bentuknya. Ya. Jadi negara, ya, sadar bahwa rancangan undang-undang ini diharapkan bisa membuat takut, ya, para koruptor, karena aset-aset mereka itu nanti kalau tidak mampu mereka jelaskan asal-usulnya dan kemudian dengan keputusan hakim itu bisa diambil, dirampas. Nah, oleh karena itu berbeda dengan penyitaan, ya. Tapi memang kata perampasan itu memang sebagian orang tidak setuju. Bukan tidak setuju, ini frasa yang mengerikan. Perampasan. Paham. Perampasan itu kan dirampas, ya, kemudian dirampok, ya, di penyamun. Nah, itu kan kalau kita lihat KKBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, ya, perampasan itu juga bisa menyamun, itu juga bisa merampas. Ya. Nah, jadi sebenarnya undang-undang perampasan aset ini diharapkan, ya, ide besarnya itu ingin melindungi aset negara, ya, ingin melindungi keuangan negara, ya, ingin melindungi penyelenggara negara sebenarnya, ya. Ya, tapi memang sampai hari ini tidak kunjung dibahas, walaupun sudah masuk prolegnas, ya. Dan memang harus hati-hati karena hak perlindungan diri, ya, keluarga dan harta benda itu dijamin oleh konstitusi. Di satu sisi konstitusi itu mengatur hak asasi manusia. Salah satu yang diatur itu adalah perlindungan diri, keluarga, harga diri, dan juga benda. Jadi hak memiliki kebendaan itu adalah hak dilindungi, ya, terhadap harta benda itu sangat sangat kuat itu di konstitusi diatur dan kemudian diterjemahkan dalam aturan-aturan mainnya. Makanya dalam pasal 551 yang sering kita lihat di lahan-lahan kosong, barang siapa memasuki lahan yang tanpa izin, itu kan menunjukkan bahwa perlindungan, ya, terhadap harta benda yang dimiliki oleh seorang. Nah, oleh karena itu perampasan aset ini juga nanti skenarionya kalau dia sudah ingkrah, ya, kalau dia sudah ingkrah baru bisa dirampas oleh
negara. Jadi tidak semena-mena juga negara merampas itu. Pun memang di negara-negara common law seperti Amerika itu menerapkan ada 3 ya model perampasan aset. Ada yang biojudicial, ada yang non biojudicial, ya. Ada juga yang kemudian gugatan dari masyarakat sipil begitu. Jadi di Amerika sendiri memang ada 3 model cara merampas aset hasil dari kejahatan, ya, dari hasil kejahatan. Nah, memang saya sendiri memang harus mengatakan dan sering mengatakan untuk hati-hati membahas undang-undang perampasan aset ini. Ya, jadi kultur penegakan hukum itu harus diperbaiki dulu, ya. Jangan sampai kemudian ketika undang-undang ini ya kita selesaikan dan kemudian disahkan, nanti terjadi kesewenang-wenangan negara untuk merampas ya aset warganya, ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kultur penegakan hukum itu harus diperbaiki. Jadi kultur penegakan hukum itu harus diperbaiki. Nah, sehingga kemudian kultur ini benar-benar ya menjadi kultur yang sehat. Ya, sehingga tidak kemana-mana, ya, tidak kemana-mana. Jadi kemarin misalnya Komisi 3 itu mengundang Dewas KPK. Ya, jadi memang dari Dewas KPK itu kita dapat informasi bahwa banyak barang-barang sitaan itu yang apa istilahnya itu ya belum bergerak, artinya masih di situ, belum dieksekusi gitu ya. Kemudian juga banyak rekening yang diblokir itu, perkara yang sudah selesai tapi masih diblokir. Jadi ini kan ada sesuatu yang tidak sehat gitu ya. Jadi bukan kita kemudian ingin memperlambat atau menunda atau tidak ingin membahas rancangan undang-undang perampasan aset, tapi kita ingin memastikan bahwa kultur penegakan hukum ini harus baik, harus sehat. Sehingga ketika undang-undang ini jadi tidak dijadikan dalam tanda kutip senjata ya bagi lawan-lawan politik untuk melakukan ya katakanlah perampasan. Nah, sebenarnya selama ini apakah ada yang mirip-mirip perampasan aset? Ada, TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi misalnya dalam kasus kejahatan-kejahatan extra ordinary crime, ya, misalnya peredaran gelap narkoba, ya, kemudian terorisme, ya, korupsi, itu kan kemudian diduga bahwa ini hasil TPPU misalnya. Jadi memang kadang-kadang aparat penegak hukum main sita-sita aja dia, ambil semua sama dia. Perkara nanti benar atau enggak nantilah kita pikir. Kan begitu, seperti kemarin si Harvey. Ya, dalam kasus dugaan korupsi dalam timah. Ya, itu yang 271 triliun gitu ya. Dan itu termasuk juga kerugian perekonomian negara. Jadi sebelumnya memang kerugian perekonomian negara itu tidak masuk. Nah, sekarang dimasukkan dalam undang-undang terkait dengan perekonomian negara. Nah, jadi kita ingin agar penegakan hukum itu, kita setuju ya, membuat efek jera, ya, kemudian membuat orang takut untuk melakukan korupsi. Tapi penegakan hukum ini juga harus melindungi, ya, melindungi pribadi orang, harta benda orang, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jadi jangan sampai nanti RUU perampasan aset ini kelak menjadi undang-undang, itu justru semakin membahayakan, ya, karena kultur penegakan hukum yang belum sehat dan sempurna. Oke. Lanjut. Tadi kan udah terkait permasalahan RUU perampasan aset dan bagaimana yang Bapak sampaikan tuh istilahnya tuh DPR Komisi 3 tuh sedang berusaha agar RUU perampasan aset ini tidak menjadi istilahnya pedang double edged sword gitu ya, yang bertajam di 2 sisi. Karena saya setuju sih Pak, dimana apalagi balik lagi ke karakterual dan struktural yang Bapak bilang bahwa dari contoh nyatanya kayak TPBU aja bisa aja dieksploitasi oleh orang-orang, dan itulah alasan kenapa ada dekat-dekat ini masih belum disahkan ya. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada agenda khusus gitu atau prioritas yang sedang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI dalam beberapa tahun ke depan? Ya, dalam beberapa tahun ke depan, ini kan periode 2019-2024 akan berakhir. Dan periode 2024-2029 akan bekerja, ya.
Jadi tetap saja DPR dengan pemerintah itu berusaha untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kita ingin melihat ya undang-undang mana yang kompatibel dengan demokrasi, ya. Undang-undang mana yang kemudian tidak kompatibel dengan demokrasi. Ya. Nah, oleh karena itu memang tugas masyarakat, ya tugas mahasiswa sebagai bahagian dari civil society itu tidak cukup hanya berkerumun, tapi juga harus berkumpul. Jadi kerumunan-kerumunan itu harus diubah menjadi kumpulan-kumpulan agar gagasan dan ide itu bisa disalurkan. Tapi kalau kerumunan, ide itu hilang, menguap, ya. Jadi kerumunan-kerumunan itulah yang membuat ide itu tenggelam. Nah, jadi dalam konteks mengawasi, jadi kalau misalnya DPR itu mengawasi kebijakan negara, kebijakan pemerintah, maka elemen sipil, kekuatan ekstra parlementer, ya itu justru mengawasi eksekutif dan legislatif dan mengawasi semuanya. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif itu diawasi oleh civil society, ya. Dan yang kalau ditanya mana yang paling urgen untuk diawasi, DPR. Kenapa? Karena DPR itu sudah terlanjur disebut sebagai wakil rakyat, ya. Sehingga produknya itu harus diawasi dengan baik. Nah, itu sebabnya dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur partisipasi masyarakat, meskipun dalam kenyataannya memang tidak semudah dan tidak semulus dan tidak seindah seperti yang di atas kertas. Ya, jadi sebenarnya civil society itu, ya para pemangku kepentingan di luar DPR itu berkewajiban untuk mengawasi kebijakan-kebijakan DPR terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena undang-undang ini nanti ketika berlaku, ya maka itu akan mengikat setiap orang, ya terutama mengikat aparat penegak hukum, ya. Jadi ini sebenarnya kenapa DPR itu harus diawasi ekstra ketat sebenarnya, ya. Tapi kan kenyataannya ya masing-masing kan sibuk sendiri. Sibuk dalam arti ya bukan sibuk sendiri menyibukkan diri ya. Mahasiswa juga harus dikejar, ya dia harus kuliah, orang tuanya telepon-telepon kapan selesai kuliah, ongkos sudah mulai menipis kira-kira begitu kan. Betul. Mau tidak mau mahasiswa harus ngejar. Sehingga kalau diajak unjuk rasa, aduh ntar dulu deh, ya gua mau pekerjaan dari dosen nih, ntar kalau nggak dikasih nilai gua rendah remedial lagi kira-kira begitu kan. Jadi memang perlu dicari format yang apa namanya ya, yang elegan, yang kemudian tidak mengurangi prestasi mahasiswa itu. Ya, dulu kan ketika reformasi di korupsi, ya, ketika ada pembahasan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, itu kan ada tagline-nya itu tagar reformasi di korupsi dan gelombang unjuk rasa itu di mana-mana. Ya udah selesai itu sudah, gitu kan. Gak ada lagi gitu. Jadi tidak berkesinambungan, ya tidak berkesinambungan. Jadi ini memang perlu juga perlu dievaluasi kembali. Meskipun kadang mahasiswa juga ya merasa capek juga kita unjuk rasa nggak berubah-ubah itu wakil rakyat katanya. Ya. Betul. Kita unjuk rasa sampai ada yang meninggal, patah gigi, patah tangan, ya patah kaki, digebak-gebuk kira-kira, ya. Dengan petugas, tapi kok DPR-nya seperti belum berubah. Jadi memang partai politik itu pilar demokrasi. Semakin baik partai politik, maka semakin baik pilar demokrasi itu. Dan juga sebaliknya. Oke. Berarti tadi Bapak sekiranya bilang kayak istilahnya kayak urgensi untuk RUU perampasan aset ini sangat penting, sampai Bapak kan bilang ada ujuk-ujuk rasa dan semacamnya. Nah, apabila nantinya RUU perampasan aset bakal disahkan, nah harapan Bapak terkait itu bagaimana, dan untuk efektivitasnya dan langkah konkretnya juga dari DPR RI yang Komisi 3 ini bagaimana untuk menjadi lebih efektif dan juga dalam penegakan RUU perampasan aset ini sih. Iya, jadi memang nanti kan kita akan timbang dengan dua timbangan. Pertama, urgensitas, ya. Jadi kepentingan, penting nggak ini, ya mendesak nggak. Jadi kan ada timbangan nih sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Jadi ini mendesak, ini penting.
Kadang ada dia mendesak tapi nggak penting. Oke. Ada penting tapi belum tentu mendesak. Ya. Ya kan? Harapan kita mendesak dan penting. Penting, iya. Ya. Jadi apakah RUU perampasan aset ini mendesak? Belum. Belum. Oke. Menurut saya belum. Karena selama ini ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana harta itu diambil lewat TPPU. Meskipun ini nggak mudah memang. Karena TPPU itu harus ada core utamanya. Dan dalam undang-undang TPPU diatur itu. Ada belasan ya kejahatan tindak pidana yang menjadi pintu masuk ya TPPU. Korupsi, narkoba ya, itu salah satu di antara banyak yang menjadi pintu masuk untuk melacak TPPU tadi itu. Jadi sebenarnya ya ini penting tapi belum mendesak karena ada aturan main lain yang juga ikut dalam tanda kutip memiskinkan para koruptor. Nah, oleh karena itu harus hati-hati dibahas ya. Makanya saya katakan tadi di awal, kultur penegakan hukum itu harus sehat dan sempurna. Baik. Seperti 4 sehat, 5 sempurna. Ya, jadi harus sehat dan sempurna. Kalau tidak sehat dan tidak sempurna ketika undang-undang ini, karena dalam pembahasan undang-undang itu sangat syarat juga dengan kepentingan-kepentingan. Ya, sangat syarat dengan kepentingan. Kemana kepentingan itu mau diarahkan? Nah, kalau kultur penegakan hukumnya sehat dan sempurna, maka mereka bisa lebih objektif, lebih transparan, lebih adil, lebih bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Oke. Jadi sekali lagi dua timbangan itu adalah mendesak dan penting. Mendesak belum, penting iya. Penting iya. Karena itu makanya harus pelan-pelan ya, pelan-pelan sehingga kemudian tidak menjadi bumerang atau tidak menjadi dalam tanda kutip negara sewenang-wenang merampas aset milik seorang atau milik warga meskipun dia melakukan tindak pidana. Karena apapun ceritanya, perlindungan ya terhadap harta benda itu dijamin dalam konstitusi meskipun negara bisa mengambil itu semua dengan undang-undang. Jadi hak asasi manusia itu memang diatur dalam konstitusi, tapi negara juga bisa menghilangkan hak itu dengan undang-undang. Nah, disitulah kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Jadi tadi saya katakan misalnya negara itu melindungi hak asasi manusia, tapi dengan undang-undang hak asasi manusia itu juga dalam tanda kutip ya bisa dilanggar, dalam tanda kutip bisa dilanggar. Nah, karena warga merasa merugikan dia, maka dia melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan pasal tersebut. Walaupun negara punya hak ya untuk menelikung hak asasi manusia dengan undang-undang. Dia buat undang-undang sehingga hak asasi manusia yang seharusnya begini oleh undang-undang diterabas. Nah, ketika ada warga tidak setuju, maka dia lapor ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi tetap menjadi Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Kalkulator. Nah, dia menjadi Mahkamah Konstitusi. Jadi dia semacam Constitution Guardian. Jadi penjaga konstitusi, bukan penjaga keluarga. Jangan sampai lah jadi mahkamah kekeluargaan itu. Ya, ya saya nggak sindir sana sini ya. Paham. Itu yang muncul di berbagai macam media. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita langsung ke penutup aja. Jadi LSI atau Lembaga Survei Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan kasus korupsi, terutama KPK, mengalami penurunan sebesar 4% menjadi 64%. Nah, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap masyarakat yang kepercayaannya telah tergerus terhadap lembaga hukum di Indonesia? Rencana apa yang akan dilakukan Komisi 3 DPR RI untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang hilang? Jadi ini ada momentum baik ya bahwa masa berakhirnya akan segera ya. Komisioner-komisioner yang sekarang ini akan berakhir. Lalu pemerintah sudah membentuk pansel, panitia seleksi calon pimpinan KPK dan Dewas KPK. Inilah momentum yang baik, walaupun memang tidak mungkin bisa 100% kita bisa mendapatkan itu. Tadi saya katakan bahwa di DPR itu banyak kepentingan, ya, ketika membentuk apalagi undang-undang tentang KPK, ya, tentang Dewas itu kan juga akan menentukan nasib para politisi, ya kan. Nah, oleh karena itu memang ini momentum baik, ya, bahwa ada pansel. Komisioner Capim KPK dan Dewas. Nah, kita harapkan. Nah, kalau saya lihat profil daripada pansel itu cukup menggembirakan.
ya, orang-orang yang punya integritas. Oke. Tapi punya integritas juga tidak cukup, ya. Dia harus dalam tanda kutip berani melawan arus. Oke. Ya. Jadi integritas saja tidak cukup, dia harus berani melawan arus. Jadi kemampuan ya berenang, ya, teknik berenang itu tidak cukup. Dan dia harus melawan arus. Mampu nggak gaya dadanya, gaya bebasnya itu melawan arus. Oke. Nah, jadi sekali lagi ada momentum yang baik di depan kita hari ini, yaitu pembentukan pansel sudah dilakukan, orang-orangnya saya nilai punya integritas. Nah, mudah-mudahan mereka bisa menangkap dalam tanda kutip orang-orang setengah dewa, yang bisa duduk di Komisi Pemberantasan Korupsi nanti, dan itu nanti pelan-pelan kita harapkan bisa mendongkrak kembali, ya, mendongkrak kembali IPK kita sehingga KPK kembali dipercaya oleh masyarakat. Oke, sebagai pertanyaan penutup, apa pesan dan harapan utama yang ingin Komisi 3 sampaikan kepada masyarakat Indonesia agar terus mengawal, peduli, dan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi? Ya, sebenarnya masyarakat itu capek juga kalau disuguhi pertanyaan itu. Ya kan? Kalian sudah kami gaji, kalian sudah kami kasih fasilitas, kalian suruh lagi kami mengawasi. Yang betul aja lah, kira-kira begitu kan? Yeah. Tapi ya mau tidak mau masyarakat ibarat air, ya. Kami ini ikan, ya, ikan tanpa air juga mati, air tanpa ikan juga keruh dia. Betul. Oleh karena itu memang di satu sisi memang masyarakat pasti bilang seperti saya bilang, ya enak aja loh. Kami udah kasih lu fasilitas, kasih semuanya, lu minta juga kami ini ngawasi macam-macam, ya kawasi lalu. Kami nggak punya kewenangan, kan begitu masyarakat. Betul. Tapi kayak kita punya tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab moral sebagai umat beragama, ya kan? Karena umat beragama itu, terutama umat Islam itu kan disebut barang siapa melihat kemungkaran cegahlah dengan tangannya. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam undang-undang tentang KPK, ya, Tipikor, ya, Kejaksaan itu selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, tapi memang partisipasi masyarakat ini akan lebih baik kalau di panggung-panggung kekuasaan itu hadir orang-orang yang bisa memberikan keteladanan. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya di panggung kekuasaan itu hadir orang-orang yang tidak bisa memberikan keteladanan, maka saya khawatir masyarakat akan apatis. Nah, kalau apatis, ya, tidak dikelola dengan baik, itu bisa menjurus ke anarkis. Ya, nah kalau sudah anarkis itu akan mengganggu, ya, kita semua. Stabilitas nasional. Ya, mudah-mudahan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, bukan hanya melibatkan orang-orang yang ada di panggung kekuasaan, tapi juga masyarakat yang kita harapkan bisa mengawal ini semua. Dan sebenarnya masyarakat itu kan punya waktu 5 tahun sekali, ya, untuk membalas, ya. 5 tahun sekali itu masyarakat kan dikasih waktu sebenarnya kan, ya, untuk pilih presiden, untuk pemilih calon DPR. Tapi sayangnya kan dibiarkan begitu saja dengan politik uang macam-macam, sehingga akhirnya yang terpilih itu bukan orang-orang yang kredibel, orang-orang yang punya integritas, tapi orang-orang yang punya isi tas. Mudah-mudahan ke depan masyarakat lebih cerdas, lebih baik ekonominya, sehingga demokrasi semakin terasa. Mungkin itu aja mungkin dari kita. Terima kasih banyak Bapak Nasir Jamil. Baik, dari advice yang tadi telah disampaikan juga. Ini memberi pemahaman juga kepada kita semua. Jadi kita dari elemen masyarakat itu tidak apatis terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang kesannya seperti tidak mengerjakan, tetapi banyak faktor-faktor tadi yang telah Bapak jelaskan ternyata itu menjadi faktor utama untuk mendorong si undang-undang RUU perampasan aset ini, Pak. Itu mungkin sebagai closing statement kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di persepsi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.